Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channelnya Arditason, atau bisa disingkat dengan channel ARD. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa membuat kembali tutorial. Setelah sekian lama saya off dulu karena mungkin ada kesibukan keluarga dengan hadirnya seorang momongan. Oke, dari itu untuk kemarin-kemarin saya dikesibukan dulu yang pastinya untuk mengurus keluarga. Tapi alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali menemani Anda semuanya seperti biasa di tutorialnya elektronika. Tapi walaupun saya tampilkan di sini ada banyak rangkaian kelas D yang kita akan bahas, yaitu mengenai SMPS HB Mini, yang mana saya telah berjanji bahwa pada waktu kemarin saya akan mencoba untuk mengetesnya ke power kelas D. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini saya bisa tunjukkan, dan yang saya pergunakan untuk power kelas D itu UCD 1K atau 1000 watt ya. Ya, walaupun menggunakan SMPS yang kecil, tapi alhamdulillah ini si bagian power audionya masih bisa aktif. Kita bisa dengar sayup-sayup nada dari belakang. Saya menggunakan speaker dengan menggunakan yang 12 in. Nah, oke. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan kembali cara pembuatannya. Mungkin secara detail sudah dari dulu saya perjelas dari awal pembuatan sampai akhir. Dan untuk sekarang ini mungkin saya akan menerangkan yang saya pakai ini. Kita bisa lihat untuk SMPS-nya. Jadi saya akan menerangkan jenis pad yang saya pakai, terusan bagian OSC, yang selanjutnya di bagian trafo utama. Jadi ukuran atau nilai-nilainya ada berapa. Baik. Untuk yang pertama kita lihat di bagian pad. Saya menggunakan untuk bagian padnya itu bagian pad menggunakan pad kecil dengan ukuran 10N60 yang berarti 10 ampere dengan 600 volt ya. Itu untuk bagian pad. Jadi saya menggunakan pad kecil, menggunakan 2 buah. Terus untuk bagian komponen-komponen yang lainnya itu disamakan, tidak ada yang dirubah. Untuk bagian C, bagian kopling juga sama. Nah, sekarang untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian OSC. Untuk bagian OSC, untuk lilitan saya gunakan atau menggulung lilitannya itu untuk di bagian NP-nya itu menggunakan 200 lilit, dan untuk bagian SN-nya saya gunakan nah, kalau kita bisa lihat di bagian sini. Nah, untuk di bagian NP itu menggunakan 200 lilit, dan untuk di bagian SN-nya saya gunakan 20 lilit. Jadi untuk di bagian SN sama seperti yang di skema, tapi untuk di bagian NP-nya itu saya ditambah 10 lilit menjadi 200 lilit. Dan setelah saya pasang dan diukur sebelum pemasangan di trafo utama, itu menghasilkan untuk frekuensinya 40 kHz. Nah, itu untuk frekuensi dari hasil lilitan OSC yang saya buat. Nah, selanjutnya agar sinkron atau sama selaras antara trafo utama dan pad tidak panas, maka saya mencoba untuk membuat bagian
di trafo utamanya itu, yaitu menggunakan 29 lilit atau 30 lilit untuk di bagian NP, dan untuk di bagian SN nya saya buat 10 lilit. Nah itu. Dan untuk rangkap saya menggunakan kawat diameter yang berukuran 0,5 dengan rangkap 5 untuk bagian NP nya. Dan untuk di bagian SN, untuk di bagian SN yang di sini saya menggunakan 8 rangkap. Untuk ukuran diameter kawatnya itu sama, menggunakan 0,5 juga. Jadi biasanya kalau saya buat untuk di bagian NP agak di bawah untuk rangkapnya, tapi kalau untuk bagian SN itu agak ditambah untuk rangkapnya. Jadi kalau di sini di bagian NP 5 rangkap, di bagian SN-nya itu antara 7 atau 8, dan yang saya gunakan itu 8 rangkap untuk di bagian SN, menggunakan untuk lilitannya itu 10 lilit. Dan alhamdulillah setelah saya coba dan tes, dan hasilnya untuk ke bagian pet itu dingin, dan ke bagian trafo utamanya juga cuman agak bukan agak lagi, tapi hangat kuku ya. Jadi hangatnya itu cuman sedikit. Sementara untuk sekarang kita coba untuk pengecekan di bagian voltase yang dikeluarkan di bagian out utama untuk menyuplai ke bagian power amplifier yang di sini yang saya pakai. Terusan kita cek juga untuk di bagian catu daya atau di bagian kepengeluaran di bagian ekstra. Untuk di bagian ekstra sekarang saya yang pergunakan itu menggunakan 2 kipas kiri kanan, dan untuk kipasnya di seri supaya tidak terlalu ngebut putarannya, dan juga ditambah menggunakan IC. Ini IC 12 volt. Jadi sehingga untuk bagian ekstra saya mohon maaf belum saya terangkan tadi. Untuk bagian ekstra lilitannya itu cuma menggunakan 3 lilit dan menghasilkan kisaran 13 atau 14 volt, dan saya redam atau diperkecil dengan menggunakan IC 7812 yang kaki 3. Oke, kita coba untuk pengetesan di bagian strum utama mendapatkan berapa volt sehingga si power class D ini bisa aktif. Kita ambil dulu alat ukurnya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Oke, kita ukur untuk bagian tegangan utama yang keluaran dari SMPS SAS HB Mini ini. Kita masukkan ke bagian ground. Terus ini masih di terdapat 49 volt, 48. Nah, sekitaran 49 volt untuk bagian plus. Kita coba untuk bagian min. Jadi kisaran 48 antara min sama plus. Oh iya sama, 48, 49, 50 volt kurang lah.
Jadi untuk di bagian tegangan yang keluar dari tegangan utama itu kisaran 48 volt disuplai untuk menggunakan di power kelas D, sehingga masih bisa untuk menyalakan power UCD 1K. Untuk di bagian ekstra kita coba ukur lagi. Saya tempel di sini untuk bagian ground. Mendapatkan 13,60 atau 13,5. Jadi kisaran 13 volt. Saya perkecil dengan 7812 dan pas 12 volt untuk di bagian tegangan ekstranya. Jadi walaupun si SMPS ini kecil, tapi lumayan untuk daya atau untuk penyuplaian untuk kelas D, misalkan D900 ataupun yang lebih kecil misalkan D200 watt, itu masih bisa mampu dengan menggunakan daya speaker kisaran 12 in atau yang 10 in ke bawah ya. Oke, sebetulnya untuk kali ini ada banyak yang akan saya tutorialkan, tapi untuk kesempatan kesempatan sekarang ini saya karena mencoba mengupload kembali, mengudara lah istilahnya di channel saya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya cukupkan dulu sekian, dan untuk tutorial yang lainnya misalkan dengan pembuatan ini di bagian LVF untuk kelas D, nantikan saja untuk di tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like-nya. Pokoknya stay tune terus seperti biasa di channelnya Ardita Sound. Dari saya dicukupkan sekian untuk tutorial di SMPS SOS HB Mini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda yang tetap terus berkarya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.